Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita telah dapat menghirup oksigen dengan tanpa membayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Masya Allah ya, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah berikan. Itu oksigen tanpa dibayar, free. Nah, salawat beriringan salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang tidak ada lagi nabi sesudahnya, yang mendidik umatnya dengan penuh kasih sayang dan cinta. Kemudian tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, baiklah pada kesempatan kali ini izinkan Ana menyampaikan sebuah syarahan ataupun muhadarah dengan tema akhlak Rasulullah terhadap anak-anak. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Nah, akhlak itu berasal dari kata akhlaka yukhliqu akhlak, yang artinya budi pekerti, tabiat atau sifat atau kebiasaan. Nah, menurut istilahnya, akhlak itu adalah sesuatu yang muncul secara spontan ataupun tabiat yang telah yang ada pada diri seorang, yang munculnya secara tiba-tiba, tidak dibuat-buat ataupun direkayasa. Nah, itulah akhlak. Kemudian Rasulullah. Siapa Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah yang diutus untuk para umatnya, untuk meluruskan akhlaknya manusia, untuk memberikan kepada umatnya yaitu sebuah risalah, yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah Rasulullah, sosok tauladan umat yang pantas untuk kita tiru. Nah, kemudian anak-anak. Nah, dalam pandangan Islam, anak-anak adalah karunia Allah yang paling Masya Allah yang diberikan kepada dua pasangan suami istri yang halal, sebagai titipan ataupun amanah yang untuk diberikan bimbingan, pendidikan yang baik untuk sang anak. Kemudian apalagi? Nah, pada kesempatan kali ini kenapa kita membahas tentang akhlaknya Rasulullah terhadap anak-anak? Karena banyak sekali ya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan orang-orang ataupun di luar sana, bahwasannya mereka menganggap anak-anak itu adalah seorang seorang pembantu gitu, adalah bukan sebagai seorang yang dititipkan oleh Allah. Padahal anak-anak itu adalah titipan dari Allah kepada kita ataupun kepada manusia untuk mendidiknya, bukan hanya untuk mengasarinya, tidak untuk menindasnya. Nah, di sini Ana akan membacakan sebuah hadis, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu artinya, nah, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, ketika berhijrah dari Mekah, nah, Rasulullah SAW ini menetap tanpa memiliki seorang pembantu. Maka Abu Talhah Al-Ansari memegang tanganku, kata Anas, kemudian mengajakku menuju Rasulullah SAW. Nah, Abu Talhah lantas mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya si kecil Anas ini dia adalah seorang anak yang pintar, maka ambillah ia, jadikanlah dia sebagai pembantu yang akan berkhidmat membantumu, kemudian meladenimu atas kebutuhanmu di rumah. Nah, Anas mengatakan, semenjak saat itu aku berkhidmat kepada Rasulullah, untuk Rasulullah, baik ketika beliau sedang safar maupun ketika beliau bermukim ataupun menetap. Nah, selama aku membantu beliau, berkhidmat
kepada beliau, beliau tidak pernah mengatakan kata-kata yang menyakiti hatiku. Beliau tidak pernah mengatakan sesuatu, mencela ataupun mengomeliku terhadap apa yang telah aku kerjakan, seperti kenapa engkau melakukan ini, kenapa engkau tidak melakukannya seperti ini. Nah, beliau tidak menggerutu ataupun beliau tidak mencelanya. Nah, beliau juga tidak pernah mengomeliku atau menggerutu atas apa yang tidak aku kerjakan dari pekerjaan-pekerjaan pembantu. Beliau tidak pernah mengatakan, kenapa engkau tidak melakukan ini seperti ini. Nah, Rasulullah SAW sangat mulia, sangat baik ataupun tinggi adab beliau terhadap anak-anak. Sedangkan terhadap pembantu aja beliau sangat memuliakannya, apalagi terhadap anak-anak. Nah, kisah ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari kisah ini kita belajar betapa mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil, betapa mulianya adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, budi pekerti beliau kepada seorang pembantu. Nah, sekaligus ini pengajaran terhadap kita. Nah, tanda kemuliaan seseorang, akhlak seseorang terlihat dari bagaimana sikap dia kepada orang yang lebih rendah ataupun derajatnya lebih rendah daripada dia gitu. Orang di bawahnya mampu ia menghormatinya, dia sayangi, dia cintai. Nah, bagaimana dengan orang yang di atasnya derajatnya, maka itu akan lebih dihormatinya. Kemudian Rasulullah juga memberikan gambaran atau teladan bagaimana kita sebagai orang tua, yang calon orang tua ya, sebagai orang tua bagaimana beliau memberikan teladan kepada seorang anak, bagaimana akhlak beliau dengan anak. Pertama itu kasih sayang. Kasih sayang ini penting karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang tidak berkasih sayang, barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Nah, selanjutnya itu bersikap tegas. Nah, dalam mendidik anak-anak khususnya akhlak Rasulullah yang patut kita contohi adalah bersikap tegas. Nah, tegas di sini maksudnya adalah tidak harus memukul ataupun memarahi anak-anak sehingga mengganggu emosinya. Tidak memberikan kata-kata yang akan menyakiti hatinya gitu, untuk menyakiti ataupun mengganggu emosionalnya. Nah, ketika kita bersifat tegas ini adalah ketika kita mengambil suatu keputusan, misal sang anak meminta sebuah mainan yang itu tidak sesuai dengan umurnya, maka kita harus bersikap tegas di sana. Bagaimana kita memberikan pengarahan kepada dia bahwasannya ini tidak baik untuknya. Nah, kemudian apalagi pemaaf. Nah, selain bersikap tegas, akhlak Rasulullah juga adalah seorang yang pemaaf. Nah, sifat ini harus kita teladani. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang yang pemaaf, maka anak-anak itu tidak takut ataupun mereka dapat memaafkan segala kesalahan. Berarti dia itu mencontoh orang tuanya. Sedangkan orang tuaku adalah seorang yang pemaaf, maka dia juga akan menjadi orang yang pemaaf. Nah, firman Allah, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, kemudian apalagi penyayang. Akhlak Rasulullah yang perlu kita teladani itu selanjutnya adalah penyayang. Karena Rasulullah adalah sosok tauladan yang sangat penyayang kepada anak-anak. Sifatnya yang penyayang ini membawa kebahagiaan dunia akhirat, membawa kebahagiaan tersendiri kepada anak-anak. Kemudian bersikap lemah lembut kepada anak. Nah, salah satu akhlak Rasulullah yang patut kita contohi adalah bersikap lemah lembut dengan anak. Bersikap lemah lembut ini adalah melayani mereka dengan sopan serta memanggil mereka dengan nama-nama yang mereka sukai gitu. Misalnya seperti beliau memanggil cucu beliau dengan panggilan kesukaannya. Nah, dengan panggilan kesukaan tersebut, anak-anak akan menjadi dekat ataupun menjadi senang, bahagia. Karena kan banyak juga orang tua memanggil anak-anaknya dengan kata-kata yang
tidak disukai oleh anak tersebut gitu. Namanya yang diubah-ubah, disingkat-singkat, padahal namanya udah bagus, udah bagus artinya juga, tetapi malah disingkat-singkat dengan kata-kata yang tidak ada maknanya, kemudian yang tidak sesuai dengan nama yang telah diberikannya. Nah, kemudian ajarkan tentang tauhid, karena ini penting penanaman tauhid dari kecil, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia telah mengenal Allah Azza wa Jalla dari kecil, maka dia akan menanamkan sifat bahwasannya Allah itu ada gitu. Allah itu adalah zat yang maha segalanya. Jadi ketika anak telah diajarkan tentang mencintai Allah, mengajarkan kepada anak tentang agama, karena Rasulullah SAW bersabda, "Nak, aku akan memberimu beberapa pelajaran. Peliharalah Allah, niscaya Dia akan memeliharamu. Peliharalah Allah, niscaya kamu akan menjumpainya di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Kecuali mereka telah ditakdirkan oleh Allah untukmu." Nah, di sini bahwasannya Rasulullah mengatakan ya anak-anak itu harus ditanamkan bahwasannya kita berserah diri kepada Allah, tidak kepada selainnya seperti kesyirikan. Maka kita harus menanamkan sifat ataupun menanamkan tauhid kepada anak-anak dari kecil. Kemudian apalagi tidak menghalangi atau mengekang anak bermain gitu. Karena Rasulullah SAW pernah berkata, "Aku dahulu pernah bermain boneka atau anak patung di sisi Nabi." Itu sabda dari Aisyah radhiyallahu anha. "Aku dulu pernah bermain boneka di sisi Nabi SAW. Aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain denganku. Ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah, mereka pun bersembunyi dari beliau. Lalu beliau menyerahkan mainan itu kepadaku. Demi satu kemudian demikian mereka pun bermain bersamaku." Jadi Rasulullah SAW tidak melarang Aisyah radhiyallahu anha ini untuk bermain boneka. Kemudian mengajarkan ilmu agama. Ini penting ya. Tanamkan dulu ilmu agama kepada sang anak. Jangan kita menanamkan ilmu dunia saja. Karena ilmu agama ini sangat membentuk karakter sang anak. Jika anak tidak dididik sejak kecil, maka mereka akan terpengaruh dengan pergaulan yang tidak bermoral dan sebagainya. Cara mengajarkan ilmu agama kepada anak adalah dengan cara mengajarkan satu persatu, bukan secara seluruhnya. Nanti anak bosan, gak paham dia ilmunya, maka satu-satu. Kemudian mengajarkan tentang sholat. Nah, selain itu mengajarkan, selain yang Ana sebutkan tadi, mengajarkan sholat ini penting, sangat penting, karena Rasulullah bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat jika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika enggan melaksanakannya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka," atau laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian banyak lagi tentang contoh ataupun akhlak Rasulullah terhadap ini. Mungkin hanya itu dulu yang dapat Ana sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Nun wal qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.